warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Saat ini Pak De akan membagikan sebuah ilmu, walaupun ini banyak orang yang sudah tahu, tapi dari penelusuran Pak De di kabupaten ini yang sekarang Pak De pulang kampung, ternyata ada banyak orang yang nggak tahu. Bahkan sampai kepala-kepala desa pun tidak tahu cara mendirikan. Apa itu? Cara mendirikan lembaga koperasi simpan pinjam, atau nanti yang next, yang berikutnya adalah lembaga kredit mikro. Kenapa? Karena Pak De ini sudah pernah mempunyai lembaga tersebut, mendirikan lembaga tersebut, sehingga saya share termasuk lembaga kredit mikro ya. Saya tidak mau share sesuatu yang tidak pernah saya alami. Baik, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel Pak De. Kita lanjut lagi. Kalau Pak De mengamati dana desa yang dikelola oleh Pak Desa ini, kepala-kepala desa ini, ya sebesar 2 miliar ya kalau tidak salah. Bahkan ada yang kurang dari itu. Tetapi begini, bukan persoalan 2 miliarnya, tetapi bagaimana kreativitas kepala-kepala desa itu kita bangkitkan supaya bisa menciptakan sebuah suasana dan menggerakkan ekonomi desa tersebut. Ya toh, jadi Pak Desa ini bisa mendirikan koperasi unit desa. Nanti kita kasih idenya. Sebelum itu nanti kita kasih idenya sesudah ini. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di channel Pak De. Apa yang akan Pak De ingin gelontorkan, idenya sekitar sebuah ide mentah. Nanti di lapangan bapak-bapak kepala desa ini yang menerjemahkan itu. Jadi seperti begini, KUD, koperasi unit desa. Kalau Pak Desa itu mau mendirikan KUD, itu gampang saja, tidak terlalu rumit. Hasil produk masyarakat yang bernilai ekonomis tinggi itu boleh ditampung oleh KUD. KUD sebagai perpanjangan tangan masyarakat, dan langsung KUD bisa menjual kepada pedagang di beberapa kota-kota ini, di beberapa kabupaten. Ambil contoh untuk kabupaten ini, ada banyak pala, ada banyak udang, ada banyak getah damar, dan masih banyak lagi, termasuk dengan sarang burung walet banyak. Dan itu bisa koperasi kumpul, dan koperasi nanti akan memasarkan barang-barang yang sudah dibeli oleh koperasi ini ke pedagang di luar, katakanlah di luar kabupaten ini, sehingga koperasi juga bisa mendapat untung. Dan yang paling efektif adalah dana desa itu berguna, bisa dijadikan dana bergulir di berbagai arah. Nah, ini saya cuma mau saran saja ya, tetapi jangan kemana-mana, terus stay tune di channel Ada Kisah Nyata. Di channel Kisah Nyata, Ada Kisah Nyata. Ada satu lagi, kalau memang kepala-kepala desa mau apalagi namanya, mau eksis, mau supaya desanya lebih baik, berkembang lagi, dan kas desanya tetap terisi, terutama desa-desa yang aksesnya dekat dengan kota-kota besar, bisa mendirikan koperasi simpan pinjam. Konsepnya adalah Anda jadi nasabah, Anda jadi anggota saya, Anda nyimpan duit, baru saya layani, saya boleh menggelontorkan pinjaman. Nah, itu pakai konsep demikian. Nah, tapi itu ada hitungan-hitungannya. Mungkin dia nabung 1 juta, dia boleh minjam sekitar 400 ya, itu boleh, atau 500 ya. Nah, dengan demikian ketika terjadi apa-apa, koperasi tidak terlalu rugi, begitu. Ataupun memang tidak rugi. Nah, di sini Pak De mau ingatkan, memang orang bisa bicara begitu, tetapi bagaimana memulainya? Nah, di sini nih menariknya nih, kita bicara bagaimana memulai membangun sebuah koperasi. Ketemu lagi di channel Ada Kisah Nyata. Baik, bagaimana cara mendirikan koperasi ini yang akan kita bicarakan ya. Kita mari coba untuk melihat
Tahap awalnya adalah sederhana saja, mengumpulkan orang-orang yang mau bergabung untuk mendukung berdirinya koperasi ini. Minimal 20 orang. Tetapi kalau bisa 50 orang. Oke? 50 orang yang mau menjadi anggota awal berdirinya sebuah koperasi. Saya lebih menyarankan kepada bagaimana kita melihat potensi di wilayah kita gitu loh. Kalau dia di pedalaman banget berarti kita dari KUD. Tapi dia kok desa yang dekat-dekat kota berarti kita dirikan koperasi simpan pinjam. Baik, kita bicara koperasi umum ya. Setelah itu, kalau perlu, jangan kemana-mana, kita lanjut di channel Ada Kisah Nyata. Setelah tadi mengumpulkan orang, kita juga kalau perlu ya mengundang satu petugas dari Dinas Koperasi dan Perindak, yaitu biasanya kepala seksinya ya, kepala seksi koperasi ya, untuk menyaksikan rapat pendirian koperasi tersebut. Setelah itu selesai, nanti akan dibuatkan, nanti dalam waktu itu nanti dibuatkan ada. Jadi pada saat rapat itu sudah harus ditentukan siapa ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, sebelum ini KSB ini terpilih ketua, sekretaris dan bendahara, maka rapat punya notulen sendiri, punya notulen sekretaris rapat lah gitu, untuk mencatat semua kejadian-kejadian saat itu, apa usulan dan sebagainya. Nah, semua hasil rapat itu akan dan ditandatangani dan harus ada daftar hadir ya. Jadi daftar hadir, hasil rapat atau notulennya, sama saksi adalah tadi kepala seksi Dinas Perdagangan itu nanti diajukan kepada Dinas Perdagangan dan Koperasi untuk dibuatkan akte pendirian koperasi. Nah, kalau akte pendirian koperasi ini sudah keluar, jangan kemana-mana, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, kalau akte sudah keluar ya. Kalau akte sudah keluar, maka pengurus yang sudah ditunjuk dalam rapat, pengurus intinya harus mengurus NPWP dan mendaftarkan koperasi tersebut ke departemen. Itu wajib. Setelah itu mulai menyiapkan infrastruktur seperti kantor koperasi dan lain-lain. Nah, yang 50 orang yang hadir tadi wajib memberikan sumbangan wajib dan sukarela. Nah, untuk modal awal daripada pendirian koperasi. Kalau wajibnya saja satu orang, katakanlah 300.000, 300 kali 50 orang itu sudah berapa? Iya kan? 100 saja kali 50 udah 5 juta, berarti sudah 15 juta modal awal. Iya ya? 15 juta modal awal. Setelah itu tambah sumbangan sukarela yang mungkin 20.000 atau 30.000. Nah, dengan modal kurang lebih daripada 15 juta ini, maka pengurus sudah bisa menggerakkan dana tersebut dengan harapan mendapat dukungan dari 50 orang ini, sehingga 50 orang ini juga harus bisa ikut andil terus-menerus selama koperasi ini ada. Jangan kemana-mana, kita lanjut terus. Pengalaman Pak D itu, Pak D punya anggota 20, tapi dana kita dibantu oleh seseorang dan kita bisa jalan ya, dan untungnya lumayan. Terus anggota-anggota juga mendapat keuntungan sesuai dengan porsinya. Jadi kalau dia meminjam, jadi kalau dia minjam umpama kata 1 juta, dia berhak atas sekian persen keuntungan. Nah, itu harus dibagikan koperasi kepada seluruh anggota yang terlibat, sehingga anggota ikut merasakan manfaat adanya koperasi. Nah, begitu juga kalau koperasi ini ada di pedesaan yang jauh tapi punya produk yang ekonomis tinggi. Katakanlah produk mereka adalah pala. Nah, koperasi harus beli produk mereka. Beli dengan harga wajar tentunya, dengan mengurangi nilai angkut, dengan mengurangi nilai barang. Umpama kalau di pasar 20.000, koperasi belum tentu bisa beli 20.000. Seminim-minimnya koperasi beli 12.000 atau 10.000, supaya ada biaya yang bisa di cover koperasi seperti biaya angkut, kepengarungan. Nah,
Koperasi tidak boleh rugi dalam hal ini. Jadi anggota yang menjual juga harus tahu bahwa dengan jauhnya akses mereka ke kota, maka harga dan nilai barang pun juga belum tentu bisa seperti yang mereka inginkan, karena ada biaya yang keluar. Dan koperasi juga harus bayar pajak, bayar retribusi hasil bumi begitu. Nah, kalau ini bisa jalan, maka saya yakin bahwa desa-desa di sekitar sini juga dan seluruh tanah Papua ini pasti bisa berubah. Desa-desa itu pasti bisa merupakan sebuah desa produsen dengan produk-produk unggulan yang luar biasa. Walaupun tanpa kita menunggu binaan pemerintah, ya udahlah kita membina diri kita sendiri. Kenapa? Sampai kapan kita menunggu pemerintah datang untuk merubah kampung kita? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau kita merubah diri kita sendiri, maka pemerintah akan menyambut itu. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Bagaimana tadi seperti selalu tentang strategi mendirikan koperasi dan bagaimana melihat peluangnya. Tetapi Pak Ade berharap bahwa tentunya ini akan disesuaikan dengan kondisi saudara-saudara sekalian, di mana saudara-saudara tempat berdomisili, sehingga bisa mengakses kondisi-kondisi seperti ini. Jadi dana itu juga tidak sia-sia, tetap ada hasilnya, dan bisa bermanfaat dan bisa dirasakan oleh seluruh warga desa. Terima kasih. Sampai di sini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau ada yang masih kurang dalam hal ini, tolong saya di komen, di komen, sehingga bisa mengangkat ya, apalagi bisa merevisi, mengurangi kesalahan-kesalahan. Kalau ada kesalahan, tolong di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Salam dari channel Ada Kisah